Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Saya Susila Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Kandangan. Sebagai fasilitator saya Bapak Suyitno MPDI dan Ibu Penny Catur RVW SPD sebagai pengajar praktek. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan yang terakhir A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran penyelidikan. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Dan yang ketiga G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Adapun visi guru penggerak yang telah saya susun adalah membangun generasi profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berbudaya dengan lingkungan pembelajaran yang religius, ramah anak, dan berteknologi. Dan prakarsa perubahan yang telah saya susun adalah mengembangkan pembiasaan ibadah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama adalah prakarsa perubahan, mengembangkan pembiasaan ibadah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembiasaan ibadah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Dan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membaca literatur mengenai pengembangan pembiasaan ibadah. Kedua, berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, pertama, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menanamkan pembiasaan ibadah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Yang kedua, apa aset kekuatan yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembiasaan ibadah siswa? Dan yang ketiga, siapa saja yang berperan dalam program pembiasaan ibadah siswa? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan observasi pada anak terkait dengan pembiasaan ibadah. Yang kedua, memulai pembiasaan ibadah yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing siswa. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi tempat ibadah khusus Muslim dan ruang khusus ibadah bagi agama lain. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang diharapkan dari perwujudan pembiasaan ibadah siswa? Yang kedua, kebiasaan baru apa yang saya bayangkan akan terjadi apabila pengembangan pembiasaan ibadah siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang religius dapat terwujud? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari tahu melalui observasi dan sharing tentang pembiasaan ibadah. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menguatkan pembiasaan ibadah siswa yang religius. Yang ketiga, mencetak generasi yang senantiasa mau belajar untuk bahagia. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan pembiasaan ibadah siswa. Dan yang terakhir, membudayakan pembiasaan ibadah di sekolah. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang paling sederhana yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan pembiasaan ibadah siswa demi menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan.
Yang pertama, membuat praktik baik tentang pembiasaan ibadah. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru terkait penguatan pembiasaan ibadah yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius. Yang ketiga, pembiasaan ibadah bagi seluruh siswa pada hari Jumat dengan nama Jumat Bersih Hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing siswa. Tahapan baca yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang dapat memberikan refleksi dan umpan balik dari kegiatan pengembangan pembiasaan ibadah siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius yang dapat saya lakukan? Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan penyusunan SOP kegiatan pengembangan pembiasaan ibadah siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius yang telah saya lakukan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, meminta rekan sejawat atau kepala sekolah untuk melakukan observasi, refleksi, dan umpan balik dari kegiatan pengembangan pembiasaan ibadah siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius, dan mengajukan kepada kepala sekolah untuk pembentukan tim kerohanian dalam menyusun SOP kegiatan pembiasaan ibadah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Salam bahagia.